Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Fitrianto, NIM 222100253, Prodi Perbankan Syariah, Matkul Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Zidni. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ihya al-Mawat atau membuka lahan tanah mati untuk dimanfaatkan. Pengertian Ihya al-Mawat. Secara etimologi, kata ihya artinya menjadikan sesuatu atau menjadi hidup, dan al-mawat ialah sesuatu yang tidak bernyawa. Dalam konteks ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang yang belum digarap. Pembahasan tentang Ihya al-Mawat berkaitan dengan persoalan tanah yang belum digarap dan belum dimiliki oleh seseorang. Dasar hukum Ihya al-Mawat. Madhab Maliki dan Ahmad berbeda pendapat bahwa seseorang yang akan membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah tidak wajib untuk meminta izin kepada penguasa, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka akan menjadi miliknya. Cara-cara Ihya al-Mawat. Pertama, menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh. Maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya. Yang ketiga, menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. Keempat, menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawat. Adapun objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawat ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam atau khalifah. Sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah. Hukum-hukum Ihya al-Mawat. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, Ihya al-Mawat atau menghidupkan bumi mati hukumnya boleh dengan adanya dua syarat, yaitu satu, bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunahkan baginya menghidupkan bumi mati meskipun imam atau pemuka mengizinkan atau tidak. Dua, bumi yang mati itu jelas atau bebas, belum ada seorang Islam pun yang memilikinya, dan menurut keterangan bahwa bumi mati itu adalah status jelas merdeka. Syarat-syarat Ihya al-Mawat. 1. Orang yang menggarap. 2. Lahan yang akan digarap. 3. Proses penggarapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.